Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Oke, sebelum kita mulai aktivitas kita, ketua kelas bisa dibawa doanya. Untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Ibu. Siapa? Eka, Ibu. Tidak hadir. Kenapa nih dia tidak hadir? Ada acara di luar kota, Bu. Oh, oke. Oke, pada hari ini kita akan belajar apa anak-anak? Tentang sel, Ibu. Iya, pengenalan sel yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, sebelum Ibu membacakan tujuan pembelajarannya, Ibu mau bertanya nih. Pertanyaannya itu, dari apakah makhluk hidup itu tersusun? Ada yang tahu? Ya, silahkan Mbak Dias. Tubuh makhluk hidup tersusun atas sel, yaitu unit terkecil yang menyusun tubuh dan menjalankan fungsi kehidupan. Pada makhluk hidup multiseluler, sel-sel bergabung membentuk jaringan, organ, dan sistem organ. Iya, betul sekali. Satu lagi nih pertanyaannya. Mengapa sel disebut unit terkecil kehidupan? Ada yang tahu? Gimana, Ibu, tadi? Ini Ibu ulangi ya. Mengapa sel disebut unit terkecil kehidupan? Ya, Mbak Dias lagi. Sel disebut unit terkecil kehidupan karena sel merupakan bagian terkecil makhluk hidup yang masih dapat melakukan seluruh aktivitas kehidupan seperti bernapas, memperoleh nutrisi, tumbuh, berkembang, dan berkembang biak. Iya, betul sekali. Oke, sebelum lanjut kita ke inti pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu yang pertama itu menjelaskan pengertian sel sebagai unit terkecil kehidupan. Yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian utama sel. Yang ketiga, menjelaskan fungsi organel sel. Yang keempat, membandingkan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang kelima, menyajikan hasil pengamatan sel secara sistematis. Yang keenam, menunjukkan sikap teliti dan kerjasama selama pembelajaran. Oke, sekarang kita masuk ke gambar ini. Ayo berdiskusi. Yang pertama ini adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, Ibu mau tanya nih, mengapa makhluk hidup itu dapat tumbuh? Ada yang tahu jawabannya? Saya, Ya, Bu. silakan Mas Fadil. Makhluk hidup dapat tumbuh dikarenakan sel-sel dalam tubuh bertambah jumlah dan ukurannya melalui proses pembelahan dan pertumbuhan sel. Nah, pertumbuhannya itu memerlukan nutrisi atau makanan, air, dan juga energi agar sel dapat berkembang dengan baik. Iya, betul sekali. Pertanyaan yang kedua, apa bagian terkecil tubuh makhluk hidup? Ada yang tahu? Ya, silakan Mbak Dias. Bagian terkecil tubuh makhluk hidup adalah sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup serta mampu melakukan aktivitas kehidupan. Iya, oke. Karena anak-anak sudah tahu ya itu awal-awal tentang sel itu, Ibu akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok dan membagikan LKPD. LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2. Oke, Ibu kasih waktu 20 menit, apakah cukup? Oke, mulai sekarang didiskusikan bersama teman kelompoknya. Jangan ada nimbrung ke kelompok lain dan jangan mengerjakan secara mandiri ya. Jika ada yang tidak dimengerti bisa bertanya. Ada yang sulit? Tidak terjadi. Oke. Sudah 20 menit, apakah sudah selesai semua kelompoknya? Sudah. Oke, jika sudah, Ibu mau kalian perwakilan kelompok akan mempresentasikannya secara ke depan. Untuk aktivitas 1, siapa yang mau mempresentasikannya? Oke, silahkan. Semangat sekali ya kelompok 1 ini. Ayo. Langsung aja. Iya, sehat. Hasil dari kelompok 1 untuk aktivitas 1 yang pertama, membran sel itu ditemukan di sel hewan dan sel tumbuhan. Fungsinya untuk melindungi sel dan mengatur keluar masuknya zat.
Yang kedua, sitoplasma itu ditemukan pada sel hewan dan tumbuhan, fungsinya tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Yang ketiga, inti sel ditemukan di sel hewan dan tumbuhan, fungsinya mengatur seluruh aktivitas sel dan menyimpan materi genetik DNA. Yang keempat, dinding sel tidak ditemukan pada sel hewan, tapi ditemukan pada sel tumbuhan. Fungsinya memberi bentuk, kekuatan, dan melindungi sel tumbuhan. Kloroplas tidak ada di sel hewan, tetapi ada di sel tumbuhan. Fungsinya tempat berlangsungnya fotosintesis. Dan yang terakhir, vakuola terdapat di sel hewan dan sel tumbuhan. Fungsinya menyimpan air, cadangan makanan, dan zat sisa. Oke, terima kasih kelompok 1 ya, tepuk tangan. Oke, selanjutnya aktivitas 2, silahkan kelompok 2 perwakilan maju ke depan. Nah, untuk aktivitas 2 yaitu menjelaskan organel sel. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sel? Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari penyusun makhluk hidup yang mampu melakukan aktivitas kehidupan. Yang kedua, mengapa sel disebut sebagai unit terkecil kehidupan? Sel disebut sebagai unit terkecil kehidupan karena sel merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup yang dapat menjalankan fungsi kehidupan seperti bernafas, tumbuh, berkembang, dan bereproduksi. Yang ketiga, sebutkan 3 bagian utama sel. Yang pertama itu ada membran sel, yang kedua sitoplasma, dan yang ketiga inti sel atau nukleus. Yang keempat, apa fungsi dari inti sel? Inti sel berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel dan menyimpan informasi genetik atau DNA yang diwariskan kepada keturunannya. Lalu yang terakhir, apa perbedaan utama antara sel hewan dan juga sel tumbuhan? Sel tumbuhan memiliki dinding sel, kloroplas, dan vakula besar, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel dan kloroplas serta vakula lebih kecil dari sel tumbuhan. Oke, terima kasih kelompok 2, silakan tepuk tangan. Oke, karena semua kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya, Ibu akan memberikan penguatan agar pengetahuan kita juga bertambah. Nah, yang pertama itu sel. Tadi sudah dijelaskan ya di awal-awal pengertian sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang mampu melakukan fungsi kehidupan dasar. Nah, peran sel itu di mana sel melakukan fungsi dasar yang diperlukan untuk mendukung kehidupan. Struktur dasar sel itu ada 3, yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Kita masuk ke struktur sel hewan. Nah, di sini ada gambar struktur sel hewan di mana yang paling atas ini adalah ribosom, di bawahnya itu ada sitoplasma, yang ketiga ini seperti bentuk silang dia mikrotubula, lalu ada membran sel, ada mitokondria, ada lisosom. Nah, di sisi kanan anak-anak di sini ada mitokondria, ini ada setrosom itu yang berwarna kuning, lalu ada retikulum endoplasma itu yang ini, lalu ada badan Golgi ini, dan ada nukleus serta nukleus atau inti sel. Nah, selanjutnya ciri-ciri sel hewan itu dia tidak memiliki dinding sel dan kloroplas. Yang kedua, dia memiliki bentuk yang bervariasi dan mengandung lisosom dan sentrizol yang khusus pada sel hewan. Nah, selanjutnya masuk ke struktur sel tumbuhan. Ini adalah gambar struktur sel tumbuhan, di mana yang pertama itu ada sitoplasma, ada retikulum endoplasma, ada ribosom, ada membran sel, dan ada mitokondria. Nah, di sebelah sininya ada dinding sel. Ini adalah gambar dinding sel. Ini adalah mitokondria. Golgi apparatus itu yang ini, vakuola itu yang ini. Lalu ada kloroplas, nukleus, dan inti sel. Nah, inti sel itu ada di bagian sini. Nah, untuk ciri-ciri sel tumbuhan kita bacakan bersama-sama. Yang pertama itu memiliki dinding sel dan kloroplas. Kedua, bentuk sel biasanya tetap dan berstruktur. Yang ketiga, mengandung vakuola besar yang menambah tekanan turgor. Iya, jadi vakuola sel tumbuhan itu besar, sedangkan vakuola sel hewan itu kecil, begitu.
Selanjutnya, perbandingan sel hewan dan sel tumbuhan. Perbandingan utamanya itu ada 3. Yang pertama, dinding sel, di mana ada pada tumbuhan dan pada hewan itu tidak ada. Yang kedua ada kloroplas, dia hanya ada pada tumbuhan. Dan yang ketiga ada vakuola, di mana yang sudah Ibu jelaskan tadi lebih besar pada tumbuhan dan hewan itu kecil atau bahkan tidak ada begitu. Oke, sebelum sampai kesimpulan, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak. Oke, jika tidak kita baca bersama-sama ya kesimpulannya. Yang pertama, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Kedua, Tubuh hewan dan tumbuhan tersusun atas sel yang memiliki beberapa bagian yang sama, seperti membran sel, sitoplasma, dan inti sel. namun Terdapat perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Tumbuhan memiliki dinding sel, kloroplas, dan vakuola besar yang berfungsi mendukung fotosintesis serta menjaga bentuk sel. sedangkan Sel hewan tidak memiliki dinding sel dan kloroplas serta memiliki vakuola yang lebih kecil. Setiap bagian sel memiliki fungsi khusus yang saling bekerja sama sehingga makhluk hidup dapat tumbuh, berkembang dan menjalankan aktivitas kehidupannya. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai, Ibu minta LKPD-nya untuk dikumpulkan terlebih dahulu ya. Terima kasih. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, Ketua kelas silahkan pimpin doa untuk penutupan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, karena pembelajaran sudah selesai, kita akan kembali ketemu minggu depan. Jangan lupa tugas-tugasnya diselesaikan ya anak-anak. Ibu Ya, Ibu. akhiri, terima kasih. Terima kasih, Bu. enggak, Pak.